Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Edi Nurwanto. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Angular 11. Dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul pada Angular. Oke, langsung saja. Nah, modul pada Angular ini biasanya dia ditandai dengan annotation atau dekorator kalau di Angular ya, ng module. Nah, apa itu ng module? Nah, ng module ini adalah suatu kelas yang didefinisikan dengan dekorator ng module. Nah, yang mana kalau teman-teman lihat kemarin di video sebelumnya, kalau komponen itu biasanya kelasnya dia menggunakan dekorator komponen. Nah, sedangkan kalau modul dia ditandai dengan dekorator ng module. Nah, di modul Angular ini ada beberapa properti, yaitu yang pertama ada declaration. Nah, declaration ini adalah tempat di mana kita mendeklarasikan komponen atau directive, pipes yang berkaitan dengan modul kita. Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi kalau kita ingin menggunakan suatu komponen, kita harus mendeklarasikan dulu di ng modulnya. Kemudian selanjutnya ada export. Ini menandakan modul tersebut dapat digunakan pada modul lain. Jadi kalau kita punya komponen, yang mana komponen itu bisa dipanggil di modul lain, nah itu kita perlu atau di modul lain, di komponen lain atau modul lain gitu ya, itu kita perlu menambahkannya pada ng modulnya, yaitu di properti export. Kemudian ada import. Nah, import ini adalah modul lain yang dibutuhkan pada modul itu sendiri. Jadi kalau kita membutuhkan suatu modul, nah misalkan di Angular itu ada form modul. Nah, itu kalau kita ingin memakai form modul, kita harus mendeklarasikannya pada properti import. Selanjutnya ada provider. Nah, ini untuk mendeklarasikan service yang dibutuhkan pada suatu modul. Nah, biasanya kalau kita ingin menggunakan service gitu ya, misalkan service yang kita buat khusus untuk fetching HTTP atau fetching API gitu ya. Nah, itu kita harus mendeklarasikan di provider ini untuk bisa menggunakannya. Nah, provider ini biasanya dia dideklarasikannya pada level modul atau juga bisa pada level komponen. Selanjutnya ada properti bootstrap. Nah, ini adalah root komponen. Jadi hanya root modul atau ng modul yang paling atas dia yang harus bisa properti bootstrap ini. Oke, selanjutnya. Nah, suatu ng modul ini bisa berisi banyak komponen. Dan komponen yang berkaitan dengan suatu ng modul bisa saling berbagi compilation context. Nah, contohnya seperti ini. Ada root komponen A, kemudian dia mempunyai komponen A1, A2, A3, kemudian ada root komponen B, dia mempunyai komponen B1, B2, B3. Nah, ini dia bisa saling berbagi komponen, yaitu dengan cara misalkan komponen root komponen A ini dia mempunyai modul, dia mendeklarasikan komponen mana yang bisa dipanggil di modul lain, misalkan komponen A ya. Nah, komponen A ini dia akan ditambahkan di properti export. Maka dari itu setelahnya si komponen B ini atau modul komponen B dia bisa mengimport si modul dari root komponen A dan bisa memakai komponen A1 seperti itu. Nah, ini pembagiannya atau pengelompokannya biasanya berdasarkan fungsionalitasnya. Misalkan kalau kita di halaman web gitu ya, misalnya ada halaman dashboard, kemudian misalkan kita punya halaman user, nah itu bisa kita kelompokkan menjadi suatu modul-modul yang terpisah.
Nah, ini hierarki dari ng modul tersebut. Biasanya dia berisi parent komponen yang bisa berisi banyak children komponen atau child komponen. Nah, sedangkan modulnya itu bisa dari modul yang sama maupun dari modul lain. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke hands-on. Nah, bisa teman-teman lihat ketika kita membuat aplikasi Angular, sebenarnya kita sudah mempunyai suatu ng modul, yaitu app.modul. Nah, yang mana app.modul ini merupakan ng modul dari Angular ini sendiri atau root ng modulnya. Ini istilahnya ng modul yang paling atasnya dari suatu aplikasi Angular. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada hero komponen. Hero komponen yaitu di sini letaknya. Nah, ini ketika kita ingin merender atau memanggil hero komponen ini, maka kita harus mengimpornya di sini di property declaration hero komponen. Nah, sebagai contoh kita coba jalankan dulu. Nah, ini sudah jalan, coba kita buka di browser. Nah, ini dia komponen tampilan komponen yang sudah kita gunakan, yaitu bisa teman-teman lihat ini hasilnya yaitu dari app komponen, yaitu di sini. Ini di app komponen yang mana di sini dia mempunyai atau dia memanggil hero komponen dengan selektornya yaitu app hero. Nah, di sini belum nampil sebenarnya hero komponen karena dia sudah menggunakan kondisi. Kalau kita klik button ini, dia baru akan nampil hero komponen. Hero komponen kita cek lagi. Nah, ini dia hero komponen yang ada di sini. Nah, oke, sekarang coba kita hapus si hero komponen ini dari property declaration dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketika klik di sini, kita klik di sini, ini dia tidak akan muncul. Bahkan seharusnya di sini error ya. Oke, kita akan coba hilangkan dulu ini. Sorry. Kita hilangkan properti isChild dan toggle child, kemudian di sini kita rubah ini buttonnya kita hapus dan ini directive-nya kita hapus juga, jadi hanya seperti ini. Kemudian kita simpan dan coba kita jalankan ulang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dia akan terjadi error. Nah, bisa kita lihat nih keterangan errornya yaitu selector app hero ini is not a known element atau elemen ini tidak dikenali. Si app hero ini tidak dikenali oleh Angular komponen. Yang mana yang ini kita panggil dia app komponen ini. Nah, ini dia, di sini pun dia pasti akan terjadi error seperti ini. Nah, itulah kenapa kita harus mendeklarasikan komponennya di sini. Nah, coba kita kembalikan di sini hero komponen dan kita save.
Nah, di sini dia akan tidak error. Nah, saya teman-teman lihat ya. Oke, selanjutnya ada impor. Nah, impor ini biasanya secara defaultnya si Angular akan mengimpor browser modul yang mana ini dibutuhkan oleh si aplikasi Angular. Kemudian provider ini belum ada karena emang secara defaultnya tidak ada providernya ya. Kemudian ada bootstrap, property bootstrap. Nah, ini biasanya ya di root aja, yang mana biasanya isinya ya komponen root komponennya, yaitu app komponen. Nah, kita akan coba membuat suatu modul di sini ya. Oke, sebagai contohnya di sini app hero ini akan saya hapus, dan juga hero komponen ini akan saya hapus. Tentunya di sini dia akan error ya. Nah, kita harus hapus juga di sini karena komponennya sudah kita hapus. Nah, sekarang kita akan membuat suatu modul, yang mana modul ini pembagiannya biasanya berdasarkan suatu fungsional tertentu gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini misalkan saya akan membuat suatu folder page atau page modul. Oke, kita langsung buat modulnya aja. Saya matikan dulu. Nah, page modul ini akan kita gunakan sebagai modul dari halaman dari aplikasi kita. Nah, untuk membuat modul sendiri kita bisa menggunakan command dari Angular CLI, yaitu ng generate modul, kemudian ini nama modulnya. Kita akan membuat namanya page, kemudian bisa kita enter. Nah, secara otomatis dengan Angular CLI ini dia akan membuat suatu page modul. Nah, biasanya ini isi dari isi dari modul yang kita generate menggunakan Angular CLI. Nah, kemudian di dalam page modul ini misalnya kita ingin membuat komponen, saya panggilnya Angular, saya akan buat suatu user komponen gitu. Nah, suatu modul ini biasanya dia juga terdapat komponen. Nah, ini berdasarkan approach dari project-project selama saya training ataupun sebagai co-trainer gitu ya, atau di project. Nah, di sini saya bisa membuat folder komponen. Kemudian di dalam komponen ini saya mempunyai saya akan membuat user modul. Jadi saya membuat dua modul di sini. Sini akan mengenerate user modul, yaitu ng generate modul. Karena saya ingin mengenerate-nya di dalam page, kemudian komponen, kemudian dengan nama user modul, maka saya harus seperti ini. Tiketnya yaitu page. Kita bisa menggunakan ini ya, src app page, kemudian komponen dan nama modulnya. Kita akan membuat modul user, kemudian kita enter. Nah, bisa kita ini salah ya, harusnya dia di dalam page. Coba kita ulang. Ini kita hapus terlebih dahulu, saya agak lupa juga. Seharusnya ng generate modul, kemudian di sini page komponen user. Nah, bisa teman-teman lah ya, kalau kita secara defaultnya kita mengenerate suatu modul atau komponen, dia akan tergenerate di dalam sini, di dalam app.
Kita hapus dulu ini foldernya. Oh, ini masih ada. Oke, coba kita coba lagi, kita enter. Nah, ini seharusnya udah benar ya. Coba kita lihat hasilnya komponen user. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di dalam komponen di sini ada user modul di dalam folder user. Komponen user kemudian ada user modul. Nah, di dalam user modul ini baru kita membuat suatu komponen. Nah, kita bisa menggunakan Angular CLI juga, yaitu komponen atau bisa disingkat menjadi C. Nah, kita akan membuat di dalam modul user. Di sini kita buat foldernya komponen. Jadi di dalam modul user itu ada folder komponen lagi yang mana dia berisi komponen dari si user modul ini. Kita akan buat namanya list user. Oke, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terbuat di dalam modul user ada komponen dan ada folder list user yang mana dia berisi list user komponen. Nah, karena kita sudah membuat user modul, ketika kita mengenerate komponen di dalam user modul ini, biasanya secara otomatis komponen ini akan langsung terdaftar di modul si user karena kita mengenerate-nya di dalam modul user ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia sudah otomatis terimpor atau ditambahkan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang coba kita lihat list user component.ts. Nah, ini selektornya yaitu app list user. Nah, misalkan si app list user ini mau kita panggil di app komponen. Seperti ini. Coba kita lihat, kita jalankan. Nah, di sini dia pasti terjadi error. Karena ini sudah beda modul. Si app list user ini sudah beda modul dengan app komponen. Makanya di sini dia tidak dikenali. Nah, karena itu kita coba di sini si user ini harusnya kita impor di page modul. Jadi si yang akan kita panggil di app itu yaitu si page modul. Nah, tapi di sini kita akan impor user modul. Nah, seperti ini. Kemudian kita ekspor user modul juga. Seperti ini. Jadi user modul ini kita import di page modul dan di ekspornya kita tambahkan user modul agar user modul bisa dipakai di modul lain. Nah, sekarang di app modul kita hanya perlu import si page modul. Nah, sekarang coba kita simpan. Nah, ini masih error ya. Kenapa? Karena di user modul kita belum tambahkan export.
Nah, list user ini harus kita tambahkan juga di modulnya agar dia bisa dipakai di komponen lain. Nah, sekarang sudah tidak error. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, list user work. Nah, ini hasil dari rendering list user yang mana dia tampilan awalnya ketika kita mengenerate komponen menggunakan Angular CLI, dia akan tergenerate seperti ini nama komponennya. Nah, coba kita ganti list user komponen, kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia list user komponen. Nah, itu dia modul. Nah, jadi suatu komponen yang ingin kita gunakan di modul lain itu harus kita tambahkan di properti export seperti ini. Sebagai contohnya tadi kita punya komponen list user komponen. Nah, list user komponen ini mau kita pakai di page modul. Nah, kita mau pakai di user modul sini ya. Jadi kita harus ekspor si komponennya, kemudian kita bisa pakai di page modul seperti ini, dan kemudian di app modul kita hanya perlu mengimpor page modul yang mana dia di dalamnya sudah terdapat user modul seperti ini. Nah, mungkin itu untuk Angular modul. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih susah memahaminya, mungkin nanti sambil berjalan teman-teman akan mulai paham. Dan saya juga sarankan teman-teman untuk membaca dokumentasinya yang mana sudah saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas styling dengan Bootstrap. Nah, silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.